Halo semuanya, dalam video kali ini akan dijelaskan mengenai bezit atau penguasaan benda. Dalam bagian pertama akan dijelaskan mengenai pengertian bezit. Menurut pasal 529 KUH Perdata, bezit adalah keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, di mana orang tersebut menikmati dan mempertahankan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Orang yang memiliki bezit disebut sebagai beziter. Selanjutnya, dalam bagian kedua video ini akan dijelaskan mengenai syarat adanya bezit. Syarat pertama adalah korpus, yaitu hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Syarat yang kedua adalah animus, yaitu bahwa hubungan antara orang dan benda dikehendaki oleh orang tersebut. Kehendak ini haruslah kehendak yang sempurna. Jadi, anak kecil atau orang gila tidak dapat memiliki animus. Kesimpulannya, seorang beziter harus memiliki keinginan untuk menguasai, menikmati, dan mempertahankan benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Oleh karena itu, orang yang menyadari bahwa benda yang dikuasainya hanya objek pinjaman atau objek sewa tidak dapat dikatakan sebagai beziter. Dalam hal ini, peminjam atau penyewa akan disebut sebagai detentor, dan penguasaan oleh peminjam atau penyewa disebut sebagai detensi. Dalam bagian ketiga video ini akan dijelaskan mengenai fungsi bezit. Fungsi bezit yang pertama adalah fungsi polisionil, yaitu bezit mendapatkan perlindungan hukum. Hukum memberikan perlindungan kepada beziter atau penguasa barang tanpa mempersoalkan hak milik atas barang tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi, siapa saja yang membezit atau menguasai suatu benda, sekalipun ia pencuri, ia akan mendapat perlindungan hukum sampai terbukti bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Jadi, barang siapa yang merasa haknya terlanggar harus meminta penyelesaian terlebih dahulu melalui pengadilan. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan bezit terhadap benda tidak bergerak? Perlu diingat bahwa untuk benda tidak bergerak, pihak yang menguasai benda belum tentu adalah pemilik benda tidak bergerak tersebut. Karena hampir semua benda tidak bergerak seharusnya dicatatkan kepemilikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, masih ada tanah-tanah di berbagai wilayah di Indonesia yang belum terdaftar. Kembali ke fungsi bezit yang kedua adalah fungsi kebendaan atau Zakenrechtelijk. Menurut fungsi ini, apabila setelah beberapa waktu tertentu tidak ada protes dari pemilik yang sebelumnya, maka penguasaan terhadap benda atau bezit itu dapat berubah menjadi hak. Hal ini lagi-lagi hanya berlaku untuk benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak, khususnya tanah, hak atas tanah akan diperoleh jika sudah melalui proses pendaftaran tanah. Terkait dengan fungsi polisionil yang telah dijelaskan sebelumnya, ada perbedaan perlindungan hukum antara beziter beretikat baik dan beziter beretikat buruk.
Sebelum ke perlindungan hukumnya, mari kita bahas perbedaan antara bezitter beritikat baik dan bezitter beritikat buruk. Bezitter beritikat baik adalah apabila pemegang bezit memperoleh benda tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya. Sementara, bezitter beritikat buruk adalah apabila pemegang bezit mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang bezit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikat buruk sejak perkara diajukan. Bezitter beritikat baik memberikan hak atas benda yang dikuasainya kepada pemegangnya untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim. Kemudian, untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu atau daluarsa. Selanjutnya, untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan bezitnya bila ia diganggu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali bezitnya bila ia kehilangan bezitnya itu. Sementara kepada bezitter beritikat buruk diberikan hak-hak berikut ini. Yang pertama, untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim. Yang kedua, untuk menikmati segala hasil dari barang itu, tetapi berkewajiban untuk mengembalikannya kepada yang berhak. Dan yang terakhir, untuk dipertahankan serta dipulihkan kedudukannya. Dalam bagian keempat video ini, akan dijelaskan mengenai cara memperoleh bezit. Cara memperoleh bezit yang pertama adalah pendakuan atau okupasio, di mana pemegang bezit memperoleh secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Cara memperoleh bezit yang kedua adalah penyerahan atau tradisio, atau sering juga disebut derivatif, di mana benda diperoleh dari tangan bezitter lama ke tangan bezitter baru. Dalam bagian kelima video ini akan dijelaskan mengenai hak gugat bezit. Berdasarkan pasal 550 KUH Perdata, tuntutan untuk mempertahankan bezit boleh diajukan di muka hakim bila seseorang terganggu dalam memegang bezitnya. Tetapi, tuntutan supaya tetap dipertahankan memegang bezit tidak bisa diajukan apabila bezitter kehilangan penguasaan atas bendanya. Tuntutan untuk mempertahankan bezit ini dapat diajukan terhadap orang-orang yang mengganggu pemegang bezit dalam memegang bezit itu, bahkan terhadap pemilik barang, tetapi tanpa mengurangi hak pemilik untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hak miliknya. Tuntutan untuk mempertahankan bezit harus diajukan dalam waktu 1 tahun sejak ada gangguan terhadap bezit. Dalam bagian terakhir video ini, akan dijelaskan mengenai hapusnya bezit. Bezit hapus karena 1. Benda beralih ke tangan orang lain. 2. Benda telah ditinggalkan. 3. Benda musnah. 4. Benda hilang atau dicuri orang lain. Demikian penjelasan mengenai bezit.